I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, anak-anak ibu masih diberi kesempatan untuk hadir di pembelajaran hari ini seperti biasanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama untuk berdoa kepada Allah yang Maha Kuasa supaya nanti kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berguna. Ibu minta ketua kelas untuk memimpin doanya ya. Dipersilahkan. Amin. Sebelum itu, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oh iya, hari ini anak-anak ibu hadir semuanya kan? Atau ada yang tidak hadir? Alhamdulillah semuanya hadir di pelajaran hari ini. Oke, langsung saja kita mulai pelajaran hari ini ya. Hari ini Ibu akan mengajar tema 4, subtema 3 mengenai pengelolaan sampah. Sebelum kita masuk pada materi hari ini, Ibu mau kenalin kalian dulu kepada tongki. Itu loh yang lagi senyum, itu namanya tongki. Tongki adalah tong sampah yang sangat suka dengan kebersihan. Makanan yang disukainya adalah sampah. Ada yang tahu apa itu sampah? Iya, sampah merupakan semua material yang dibuang dari kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, kegiatan pertanian. Biasanya bagian dari suatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau suatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Sumber sampah terbagi menjadi 2 ya anak-anak. Yang pertama, sampah domestik, biasanya berasal dari rumah tangga dan pemukiman. Yang kedua, sampah non-domestik, berasal dari perkotaan, industri, pariwisata, restoran, dan pertanian. Oke anak-anak, mari kita sama-sama mengamati poster yang akan ibu tampilkan. Dari poster tersebut dapat kita lihat sampah memiliki jenis-jenis. Ada sampah anorganik, sampah organik, dan sampah B3. Oke, agar kalian paham akan ibu jelaskan ya. Yang pertama, sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Sampah anorganik biasanya berupa botol, kertas, plastik, kaleng, sampah alat-alat elektronik, dan lain-lain sebagainya. Sekarang anak-anak ibu sudah paham pastikan apa itu sampah anorganik? Sekarang kita masuk pada materi pengelolaan sampah anorganik daur ulang. Seperti pengolahan sampah bungkus kemasan, seperti contoh di gambar, bisa kita olah menjadi kerajinan tas, topi, tempat pakaian, dan lain sebagainya. Ada pula pengolahan sampah kaleng minuman. Bisa kita olah menjadi kerajinan kaleng tempat penyimpanan alat tulis. Bisa pula diolah menjadi hiasan seperti lentera. Anak-anak ibu pernah dengar tentang bank sampah? Tidak? Oke, ibu jelaskan ya. Bank sampah merupakan suatu institusi ataupun tempat pemilahan atau pengumpulan sampah yang dibentuk untuk mengelola dan memaksimalkan nilai sampah. Tujuan utama bank sampah adalah membantu menangani pengolahan sampah. Selanjutnya adalah untuk menyadarkan masyarakat akan lingkungan yang sehat, rapi, dan bersih. Oke anak-anak, selanjutnya ibu akan menjelaskan jenis sampah yang kedua, yakni sampah organik. Sampah organik yaitu jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan hancur secara alami. Contohnya sayuran, daging, ikan, nasi, daun, dan ranting. Sampah organik memiliki banyak manfaat loh nak. Yang pertama, manfaat sampah organik untuk pekan ternak.
Sampah organik, khususnya sisa makanan, dapat diolah lebih lanjut menjadi pakan ternak. Sampah yang telah dipilah kemudian masuk ke dalam pabrik untuk dijadikan pakan ternak. Kedua, manfaat sampah organik sebagai kompos. Dapat dilihat dari aspek ekonomi. Yang pertama, menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Yang kedua, mengurangi volume atau ukuran limbah. Dan yang ketiga, memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya. Kemudian, dilihat dari aspek lingkungan. Yang pertama, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah dan pelepasan gas metana dari sampah organik atau bakteri yang membusuk. Yang kedua, mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk pada jenis sampah yang ketiga ya. Sampah B3. Sampah B3 merupakan buangan atau limbah yang mengandung zat yang beracun dan berbahaya yang secara langsung ataupun tidak langsung dapat merusak lingkungan. Contohnya seperti aki, baterai bekas, limbah resin, kemasan bekas, oli bekas, dan sampah elektronik. Dampak dari sampah B3 dapat kita lihat. Yang pertama, penurunan kualitas lingkungan. Yang kedua, berdampak buruk bagi kesehatan. Dan yang ketiga, mengganggu keseimbangan lingkungan. Selain itu ya anak-anak, sampah memiliki dampak negatif. Di antaranya pencemaran lingkungan, mengganggu keindahan, dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, kita harus menjaga lingkungan kita agar tetap bersih. Agar lebih jelas, Ibu akan menayangkan video tentang contoh-contoh dari sampah. Lihat dan simak ya nak. Inilah anak-anak contoh dari jenis-jenis sampah. Satu, sampah organik. Sampah organik merupakan jenis sampah yang berasal dari jasad hidup sehingga mudah membusuk dan hancur secara alami. Ini adalah contoh dari sampah organik. 2. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang berasal dari benda mati yang sulit terurai dan tidak dapat membusuk. Ini adalah contoh dari sampah anorganik. 3. Sampah B3. Sampah B3 merupakan sampah yang berbahaya dan beracun yang dapat merusak lingkungan. Ini adalah contoh sampah. Oke, tidak terasa materi yang Ibu sampaikan sudah tersampaikan semua. Itu artinya pelajaran hari ini akan berakhir. Sebelum Ibu mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu akan bertanya dulu kepada anak-anak Ibu. Apakah kalian semua sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan? Ada yang ingin bertanya? Paham semua? Oke, paham. Kata-kata dari Ibu untuk hari ini, cintailah kebersihan karena kebersihan sebagian dari iman. Cukup sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.